Siap-siap aman mas. luangin waktunya buat tanya jawab ya. Oke, ini Oke buat bang. buat apa namanya penelitian di S2 aku, terus ya dalam rangka buat mengetahui teman-teman kita yang masuk di grup, terus pengembangannya gimana gitu. Oke. Oke, Mas Rizky, nama lengkapnya siapa? Rizky Fajar Yulianto mas. Oke, Rizky Fajar Julianto. Mas tinggal di mana lokasinya? Sekarang di Jakarta Barat secara posisinya. Oh, Jakarta Barat ya. Siap-siap. Deket ya. Main-main ke sini lah kalau ada waktu lah. Ke podcast Untuk gitu. sementara tuh belum bisa bang, karena ya ada banyak kegiatan yang belum kepegang gitu Oh loh. iya, siap, nggak apa-apa. Siap. Pekerjaannya Mas apa? Pekerjaannya? Ya, untuk utama sekarang ojol bang, Ojol. utama. Siap. Utamanya ojol. Siap. Dan untuk sampingan ada kecil-kecilan lah usaha-usaha ya buat adalah mulai merintis pelan-pelan lagi bang. Oh iya. Siap. Mantap. Mas usia berapa usianya? 24. 24. Siap. Oke, aku mulai pertanyaannya Mas ya, Mas Rizky ya. Nanti ya aja santai aja, singkat-singkat aja nggak apa-apa. Mas Rizky, sejak kapan bergabung ke komunitas Stop Judi Online tuh yang di Telegram? Tahunnya apa bulannya? Iya, bulannya sejak kapan? Kurang lebih itu tahun kemarin 2024 bulan Maret. Bulan Maret ya, Agak lumayan Maret lama ya. Tahun kemarin. Lumayan sudah lama ya di grup ya. Makasih banyak loh di Ya, grup cuman udah jangan sering-sering kasih motivasi ke teman-teman, ngingetin teman-teman. Aku lihat Mas Rizky aktif banget di grup tuh buat ngingetin teman-teman gitu. Makasih banyak ya. Saya kalau lagi free aja bang. Siap. Terus Mas Rizky bisa ceritakan singkat dulu awal mula masuk ke judi online tuh gimana? Wah, nih gua ringkas gak detail ya bang. Iya, singkat aja. Awal kenal itu 2000 COVID bang. 2020. Itu kurang lebih puasa berarti bulan Mei, kalau nggak Mei Juni, itu pertengahan intinya. Itu lihat saudara main. Pertama main rolut bang, rolut itu. Tahu kan rolut bang? Ya. Yang angka muter-muter itu. Iya. Nah, itu aneh iseng bang. Depo pertama itu kurang lebih 10.000. Nah 10.000 itu naik menjadi kurang lebih 200. Nah mulai di situ tuh panas. Bednya mulai nggak ngotak bang, dari 50.000, 200.000, 100.000 lah. Mulai itu tuh mulai hancur bang. Tabungan gua dari SMP ludes. Padahal awalnya iseng ya. Saya ada iseng 10 ya, misalnya itu gua persingkat ya, untuk detailnya pasti menang kalah naik turun itu bang. Iya. Persingkat aja. Nah itu tabungan aneh dari SMP itu kan, aneh dari SMP suka jual beli jaket second yang bermerek gitu loh bang. Iya. Jual beli motor, jual beli HP. Nah itu dari SMP itu suka jual beli barang-barang di Facebook lah bang. Iya. Entah itu apa aja. Nah itu dari situ tuh Ani sering ditabungin bang dari SMP. Entah itu pulang sekolah dulu Ani bantu Pak De Ani, kan Pak De Ani punya usaha kerupuk. Nah pulang sekolah kadang kerja di situ. Nah dari SMP nyampe SMA itu tabungan Ani nyentuh di 200 sampai 300 lah. Nah dari situlah mulai panas pelan-pelan. Nah 10 juta lagi masih banyak pelan ludes habis. Oh iya, padahal dari iseng ya tadinya ya. Oke. Awal penasaran sih awalnya bang. Iya penasaran. Pengen cari. Nah maksudnya kan pemikiran saya waktu itu ya bang, itu aneh kerja dari pagi sampai malam cuma dapat segitu. Gua main HP tinggal pencet 2 jam dapat segini. Nah itu otak-otak apa namanya, dopamin. doping apa bang? Dopamin. Nah, namanya itu
Nah itunya ke otaknya gitu bang. Iya, Pemikiran iya, gua iya. anehnya gua tuh dulu gitu. Iya, iseng penasaran akhirnya kejebur habis gitu ya. Habis ludes Oke, terus. berarti dampak terberatnya ini berarti hilang tabungan nih ya. Apa ada dampak lain nggak? Dampak terberatnya yang paling parah tuh apa? Ada nggak? Titik pantulnya bikin ya itu yang saya sering bilang di grup. Ntar kalau udah ketemu titik pantul antara bangkit atau bunuh diri gitu loh bang, yang saya maksud tuh ini. Iya. Puncaknya bener-bener stop itu dalam waktu ini. Abang Islam apa bukan bang? Islam. Nama gue juga Imam. Iya. Iya. Itu kan dari Gusti Allah. Itu dalam waktu 1 bulan itu teguran bersama bang, serentak 1 bulan full. Itu dari Ani itu kan pertama mau nikah bang. Nikah itu udah sebar undangan, udah tenda, udah rias. Jam 1 akad, jam kurang lebih pagi jam 8 sampai jam 10 itu ada debt collector datang, debt collector mobil. Ani gelapin mobil. Nah dari situlah kebongkar semua bang. Nah itu kan pagi kebongkar bang. Itu dari pihak wanita mau nggak mau digagalin, padahal semua udah Oke. siap semua, tinggal akad doang bang. Jadi gagalnya di bang. Jadi tabungan habis, dampaknya ya tabungannya habis, terus gagal nikah juga ya. Masih ada lagi, masih banyak bang. Satu itu kan baru 1 bang. Setelah itu hari itu nikah, selang seminggu orang tua saya, almarhum bapak saya drop. Ya saya pikir dia kebanyakan pikiran lah, sakitnya lah, gara-gara kelakuan saya. Jadi ya. Bapak meninggal jadinya atau gimana? Iya udah almarhum. Iya maksudnya menurut Mas Rizky itu Bapak meninggal karena kepikiran Mas Rizky gitu? Karena kelakuan saya, kesalahan saya. Ya saya bener, dari situlah saya benar-benar ngerasa saya udah jadi anak yang gagal. Gimana caranya? Bapak saya kan almarhum udah di sana tuh. Gak mau tambah kesiksa sisa kubur itu bang. Iya. Saya berusaha lebih berguna lah bagi orang lah. Siap. Biar ada amal jariah buat almarhum bapak saya, karena saya juga ya jujur aja bang. Iya. Saya sampai sekarang saya kadang merasa salah bang. Iya. Kalau dengan itu bang. Nah, siap. Abis bapak saya nggak ada, semua orang bang yang pernah saya utangin datang bang. Iya. Datang semua. Nah, akhirnya saya dicoret dari kakak, diusir dari rumah. Ya. Akhirnya pergi ke sini bang. Saya itu ke sini cuman modal kurang lebih 200.000 sampai Jakarta. Itu Ani nggak tahu mau kemana, ke tempat siapa, kerja apa itu nggak tahu bang. Iya. Sampai di titik itu Ani mulung bang, botol-botol aqua, botol-botol gelas yang bisa dijual ke pengepul itu benar-benar bisa ngerasa ngehargain duit. Siap. Di situ bang. Oke. Mas aku lanjut ya. Oke, sebentar. Aku tak lanjutkan ke nanti ininya tak lanjut dulu ininya pertanyaannya sebentar. Tadi apa nenek? Oke, aku lanjut lagi ya pertanyaan kelima. Yang membuat Mas tertarik bergabung ke komunitas Stop Judi Online tuh di Telegram apa? Tertarik ya? Iya. Yang satu, ya itu yang saya tadi bilang, saya pengen jadi orang berguna bagi semua orang dengan salah satu cara membantu orang-orang yang di grup. Iya. Dengan secara tidak langsung itu bisa jadi amal jariah saya. Iya. Itu pikiran saya gitu. Oke, siap. Maksudnya bukannya saya sok hebat di grup, Iya. Saya cuma sama-sama belajar, sama-sama bangkit gitu. Iya, betul sama-sama bangkit itu ya kata kuncinya ya. Siap. Iya, kan. Bukan saya kadang kan saya mohon maaf nih di grup,
kadang keluar kata-kata kasar karena emang kalau penjudi bang itu kalau dinasehatin kata halus angin lewat. Iya. Harus dikata, maksudnya penjudi itu dinasihatnya harus dikata-katain dihina-hina, Iya. baru tuh masuknya. Oke, siap. Terus perasaan Mas waktu pertama kali membaca percakapan di grup, waktu pertama kali masuk grup itu gimana perasaan Mas? Ya kayak ngelihat ini bang, ngelihat masa kelam saya. Ya kadang sedih aja. Dan orang-orang yang masuk grup juga masih dalam lingkaran kayak gitu tuh kadang kasihan, kadang pengen ngebantu, cuman nggak bisa apa-apa kan, sama aja kan. Siap. Ya, cuman bisa bantu, cuman dengan cara ini loh, caranya ini loh. Tinggal elunya bisa menerapin nggak, itu doang. Iya, siap. Bisa ngajarin doang. Oke. Kata-kata kalimat motivasi di grup yang paling ngena di hati Mas apa kira-kira? Ya kata-kata atau motivasi yang paling ngena gitu. Iya. Pilihannya cuma dua, mau hidup ini terus apa hidup enak. Iya. Kalau mau gini, itu ya, terus ya udah lu terusin aja jadinya. Tapi kalau mau hidup enak, nah gimana caranya mulai detik ini kita bangkit. Itu dong, ada tuh kata-kata itu. Iya. Bangkit ya. Ayo bangkit gitu ya. Bangkit. Siap. Menurut Mas arti kata gitu dari kayak ikhlaskan kekalahan, atau ada teman-teman atau Mas sendiri ngasih emoticon semangat kayak gitu-gitu apa kira-kira? Kalau bagi saya ikhlas tuh mustahil bang. Kata itu mustahil. Tapi gimana caranya kita bisa berdamai? Kalau ikhlas kita pasti nggak bisa mustahil. Berdamai gimana caranya? Ya itu apa? Ibarat kata dopain apa bang, nggak bisa bahasanya bang. Yang dulunya kita gila judi nih. Nah dibalik tuh sekarang kita gila kerja. Yang daripada kita malam nganggur, akhirnya kita bablas nipu. Gimana caranya kita entah itu belajar ilmu, entah itu kita nyari freelance malam. Yang penting jangan kita nganggur. Pokoknya ini ya apa kalimat-kalimat yang ada di grup itu ya, pokoknya berjuang semangat kayak gitu ya, yang itu lumayan ngena juga ya. Yang masih mainnya gua harap pada stop. Kalau yang ngikutin di grup 2024 gua pernah bilang bang, 2025 dan seterusnya inflasi ekonomi bakal banyak. Itu 2024 aneh bilang. Dan mulai sekarang udah mulai kerasa, kalau abang juga ngerasain. Bener setuju. Dari perang Iran, dari perang Rusia ya kan. Iya bener ini setuju. belum kerasa banget dampaknya, tapi dalam jangka waktu beberapa bulan, beberapa tahun bakal kena ke Indonesia. Apalagi nih kayak Amerika ngancam kenaikan pajak 10% dan lain-lain kan. Itu bakal ngerasain ke inflasi ekonomi. Saya pernah bilang di grup ini, baik simpen uang kalian semua. 2025 selanjutnya bakal ada inflasi ekonomi. Dan kalau kalian nggak ada pegangan sama sekali, antara kalian mati kelaparan atau jadi kriminal. Itu udah saya bilangin di 2024. Iya benar. Nah mulai pelan-pelan 2025 udah kejadian itu. Siap. Mas, menurut Mas interaksi di grup ini berbeda dengan dunia nyata atau sosial media lain apa enggak? Menurut Mas tuh gimana? Interaksi di grup ini berbeda dari interaksi dunia nyata atau sosial media lain apa enggak menurut Mas? Maksudnya gimana bang? Interaksi umumnya ada chattingan segala macam, interaksinya lah, respon-responnya, perbedaannya dengan dunia nyata atau sosial media lain kan ada tuh, ada grup Facebook, ada apa gitu. Menurut Mas tuh apa ininya, perbedaannya lah gitu? Ya kayak di kalau yang di ya hitungannya sama aja ya bang. Kayak menurut gue sama aja, sama-sama ngeluh sih, sama-sama hancur sih. Itu doang. Gak ada, cuman perbedaannya di sini kan masih ada sharing gimana caranya. Kalau di Facebook tuh maksudnya malah pada adu nasib gitu kan. Nah kalau di sini tuh ada beberapa orang yang udah
benar-benar berhenti, Hmm. terus saling motivasi. Beda di grup Facebook, bukannya gue ngerendahin Iya, iya, grup iya. lainnya atau gimana ya. Iya, iya, iya. Itu Iya. kalau di grup lain di Facebook yang gue baca itu malah misalnya yang ada di postingan gue acuh sekian, itu tuh komentar-komentarnya malah pada adu nasib bang, nggak ada Iya. saling motivasi lah apalah, itu nggak ada. Dan di Facebook ya Iya, 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 siap, siap. Terus menurut Mas nih, respon anggota lain saat ada yang mereka down, mereka relapse gitu, responnya menurut Mas gimana? Mas kan termasuk orang yang ngelihat orang kalau lagi pada down terus Mas semangatin gitu kan. Itu menurut Mas gimana tuh? Respon anggota lain saat melihat teman-teman yang lain pada down, pada relapse kayak gitu. ya kadang mungkin ada sebagian yang ternyata ada yang lebih hancur dari gua. Itu kalau kayak gitu tuh harusnya pada bersyukur bang. Dan jadi kayak pembelajaran, jangan sampai gua lebih hancur dari itu gitu kan. Iya. Sebenarnya tuh banyak gambaran-gambaran yang harus, kalau otaknya masih main ya, itu bisa jadi gambar, oh gua udah baru habis segini, ternyata ada yang lebih hancur dari gua, bla bla, ada yang nyampe bunuh diri. Nah, gua jangan sampai tuh gua bunuh diri, harusnya tuh gambaran ada Iya. kayak gitu mah. Itu ada ini ya, ada respon ya dari teman-teman yang lain ya. Maksudnya ada ya respon kayak yang lain, mereka pada cerita kan Mas ngerespon kan. Oh ya tuh semangat, jangan putus asa gitu-gitu ya. Iya. Iya, oke, siap. Menurut Mas nih, komunitas ini nih makna buat Mas tuh apa? Artinya gitu ya. Maksudnya menurut Mas sendiri gitu, apakah terasa seperti teman atau keluarga atau gimana gitu komunitas ini? Lebih tepatnya sih saling mengingatkan, saling ya kayak menambah saudara, menambah relasi. Nah itu menambah relasi, menambah wawasan, Iya. menambah ilmu sih. Lebih tepatnya ya saling kenal aja, yang dulunya nggak kenal ternyata ada yang dari Jawa, dari mana-mana, jadi satu di grup, orang mana, orang Sumatera. Nah, ada yang satu kabupaten, akhirnya bisa ketemu tuh di grup. Iya, Ada benar. yang kemarin di grup, bang, Bandungnya mana tuh? Bandungnya ini. Ayo kita ngobrol langsung. Nah itu yang dulunya satu tempat nggak tahu saling main, akhirnya dari grup tahu, akhirnya Jadi, bisa ngobrol langsung. Jadi silaturahmi ya. Ya lebih tepatnya saudara. Iya, siap saudara ya. Oke, siap. Ini pesan-pesan Mas Rizky nih buat teman-teman yang lain yang mereka masih berjudi dan belum dapat bantuan gitu, singkatnya gitu, pesan-pesannya apa nih buat teman-teman yang lain? Ya apa ya jangan nyerah aja sih. Ingat masa depan aja, lihat belakang itu buat belajar aja. Masa depan lebih penting daripada penyesalan. Penyesalan buat belajar, masa depan untuk kedepannya tuh gimana ya kata-kata dia. Iya, betul, setuju. Pokoknya intinya, ingat masa depan lah ya. Masa lalu buat belajar, masa depan harus disiapkan, itu doang. Iya, siap. Terus apakah kalau ini anggap aja nih Mas Rizky betul-betul sudah matang banget gitu, udah matang berhenti, udah stop total berhenti, bener-bener nggak bakal terjerumus lagi, kira-kira masih tetap aktif di komunitas ini apa enggak? Saya masih aktif bang. Aktif ya? Karena satu yang saya bilang tadi, saya pengen jadi punya ilmu bermanfaat bagi orang, jadi amal jariah saya. Siap. Cuman ya itu kadang kalau saya free saya baca, baru saya respon. Kalau saya nggak free, karena ya saya pribadi, saya sampai selama saya 2,5 tahun ini berhenti, saya masih mengajar diri saya. Mengajar diri saya tuh mengajar dengan cara kerja cari uang dengan nggak kenal waktu. Kadang tidur cuma 2 jam 3 jam. Jujur aja ya bang, sampai detik ini itu kotak-kotak gue pengen Depok ada bang. Karena yang gue bilang, ada yang bangga baru 3 bulan berhenti itu ada. Iya. Gue senyum aja, lu baru 3 bulan udah bangga berhenti, gue yang 2 tahun aja masih ngeri, masih kadang takut gitu kan. Kadang kalau saya pribadi, kalau ada otak-otak, maksudnya apa, pemikiran Depo A100, saya jujur aja bang, langsung kadang makan enak, kadang jalan-jalan, kadang ya apa aja nyari kegiatan aja, yang penting sampai pikiran itu hilang. Karena kalau saya pribadi di kamar itu langsung
tanpa sadar pasti gitu. Iya benar, setuju. Untuk selama 2,5 tahun ini alhamdulillah udah benar-benar pure, Iya. nggak nyentuh. Cuman kalau boleh jujur, untuk pemikiran pengen depo masih ada, karena itu otak rusak itu gak main-main bang. Iya benar, Lebih setuju. narkoba. Iya. Siap. Oke, makasih banyak nih loh Mas Rizky waktunya sharing-sharingnya ya. Makasih banyak. Mas Rizky tadi nama lengkapnya siapa Mas Rizky? Rizky Fajar Julianto. Rizky Fajar Yulianto ya. Oke, makasih banyak nih, mudah-mudahan nih jadi jadi dari Semarang tapi sekarang di Jakarta ya. Iya. Oke. Kalau dari Jakarta, kalau saya free, ada yang pengen ngobrol langsung, tinggal cek pribadi, mungkin bisa ketemu langsung. Kalau kayak Bang Imam tadi, Iya. kalau saya free mungkin bisa silaturahmi ke sana gitu Iya. kan. Bang Imam kemana sih? Di Bintaro. Bintaro ngedeket lah, Dekat. 15 kiloan. Dekat. Siap. Kalau ada waktu main-main aja ke sini ya. Siap. Makasih banyak nih loh Mas Rizky ya. Nanti benar-benar ini jadi manfaat buat teman-teman generasi kita, generasi penerus kita. Buat penelitian S2 aku. Makasih banyak ya. Oke, selamat beristirahat. Makasih banyak. Ya Mas. Oke Mas. Assalamualaikum Mas.